padha jagongan ya padha rembugan rembugan kanggo kemakmuran. Ayo nutuk ae kesuwen. Ya apa sehat kabeh ya? Sehat. Silija. Iku tandane sampean iku mau budale gak kramas. Mangkane kramas sik, Cak. Iki virusnya kena. Apa iku mike kena virus. Nanti mik iki virus iki gak nyerang manungsa ternyata ya iso nyerang mik. Ngono ta. Pokoke kabeh sehat. Amin, amin, amin. Kabeh iso kudu sabar. Ojo terpengaruh hal-hal negatif sing nanggone sosmed. Kabeh yo ngalami. Sambat yo ayo sambat bareng-bareng. Ayo jula-juli ae cekak tambah susah. Nang sawah panen plewah ana ula kleleken semangka. Virus corona awakmu kok betah ndang minggato teko kutha Surabaya. Mergo awakmu akeh wong susah. Susah ya. Sopan sepi tanggapan kak ono. Tuku-tuku kabene secina ayo bersatu lawan virus corona. Virus corona tambah gak karuan sampai PSBB katene diterapkan pembatasan skala besar-besaran fungsine memutus penyebaran akeh penduduk gak duwe kesadaran gak oleh nang omah kok malah keluyuran nanggone warkop malah cangkruan gak wedi corona tapi wedi obraan sing dibutuhno rasa kemanusiaan akeh wong sing butuh bantuan aku ngelumpukno seniman sing kekurangan tak jak nang omah mari ngono nangis bebarengan jane padha susahe. Golek kanca. Lah ya kono sambat kene sambat terus aku sambat sapa? Ngono lho. Kabeh iki menghadapi. Aja cedhek-cedhek. Kalau cedhek. Oh, Aku tuh ekonomi sulit nek corona lho tambah bosok aku. wis tak ojo ngamukan. Kok ngamukan ya apa yake wong erosi. Emosi kon gak emosi lho tambah. Lah iya. Iki ngono ya nyene dilakoni bareng-bareng. Cuma aku paling seneng ambek mang lho parianmu lho. Sing apa? Gak wedi virus tapi wedi obyaan. Iya, arek tak takoni. Kon kok ana virus lho, gak wedi, aku wedi obraan polisi. Obraan Apa iki Oh, sampel. Kocakku, obraan. Obraan. Bakul. Warkop. Biasa. Juga ngono sampai cecer kabeh. Si PSBB ta? PSBB. PSBB pelajaran zaman biyen. Pelajaran sejarah biyen. Ya apa iki? Lah misalnya PSBB ya saya gak dodolan. Hop. Oh, lali deh. Siapa ya apa iki? Lho ya engko sik ade iki ngundang wong sing ngerti. Ya saiki kepastian, saiki lho. Sik tak sokon tak sokon. Tak iki ada jahat deh. Harus berakhir hidup ini. Di sapa sih? Coronane gede-gede. Doyo, hidupe corona. Ray, apa kabar? Aku nang loro
Aku Cak Pulung. Kenalno, sapa wis ki sing ngamuk-ngamuk ket mau? Bakal rujak. Oke, siap. Samping ki sapa? Tukang itu. Ketemu mana nang Rujak Surabaya, ruang jagongan Jagongan rakyat rakyat Surabaya. Surabaya. Acara iki dipersembahno barek DPRD Kota Kota Surabaya. Surabaya. Bener iki mau ngomongno PSBB. Soalnya kan wingi kan Sida apa enggak? Kamu enggak sidang enggak dodolan. update terbaru jelas lo aja update terbaru. Ya apa? Ya. Wis, iki ngene daripada rame-rame ada ngundang wong sing ngerti ae daripada ngene tukang rujak lapo nang Iki kene. iso ngingoni aku tak gak iki. Lapo. Lah apa? Ya bojomu sing ngoni awak. Iki ahli tuh golekno bojomu yo. Iya BE. Beda-beda. Ya wes, Langsung tak undang, langsung iki ono tamu-tamu sing wis teko. Iki ono Dr. Udoyo Sudirham MPH, MPH, MAPHD. PSD Wow, 2 wow. lho ya. Iki Ketua Forum Kuto Sehat Kota Surabaya. Dan jarane juga Barek dosen dosen FKM. FKM nang UNER. Cak monggo Cak. Iki sisan ono Dr. Rusdianto Sesung. Dekan Fakultas Hukum nang Universitas Narotama Surabaya, bare ahli hukum tata negara Universitas Narotama. Narotama Monggo, Surabaya. Stella. Monggo, Cak. Aku ayo dhewe nang kene saiki. Monggo. Monggo. Bener. Iki physical distancing Iki yo. physical distancing, Pak. Dadi kursine situ-situ. Bener nek sing nang omah paling kok dempet-dempetan Iya, iki gak oleh, ados, iki wis iki gak biasa oleh, iki jatuh. domane. Iki kan Viti dhisik, Cak. Iki kan nek Viti dhisik koyoke biasane kuwi Iya, nek Viti bener ya? dhisik, heeh, diputer Monggo, sik. Cak. Monggo ayo tonton bareng-bareng. Kasus positif COVID-19 nang Jawa Timur terus tambah 33 wong, yaiku 20 teko Surabaya, 5 teko Sidoarjo, 2 teko Kutha Probolinggo, barek Karimi teko Gresik, Kabupaten Pasuruan, Lamongan, Tulungagung, barek Kabupaten Probolinggo. Sauntara jumlah UDP ana 16.263 wong, barek PDP ana 1.919 wong. Jumlah pasien sing waras tambah wong loro teko Malang merek Kutha Probolinggo dadine totale 98 pasien. Tapi pasien sing matek tadi 54 wong, tambah 6 wong yaiku 4 teko Surabaya, 1 teko Lamongan merek Gresik. Sauntara gawe peta sebaran, Kutha Surabaya pancet sing paling akeh 270 wong sing nyebar nang 31 kecamatan sak Surabaya. Ditutno barek Sidoarjo 56 wong, Lamongan 17 wong, Gresik 20 wong, barek Kabupaten Malang 17 wong. Sauntara iku ndelok kondisi kasus positif COVID-19 nang Surabaya sing tambah akeh dimeloki Sidoarjo marek Gresik, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia utawa Persi Sabtu wingi nggelar rapat koordinasi. Teko kajian epidemiologi sing dilakokno FKM UNER, kasile biji Surabaya 10 utawa paling dhuwur teko skala metode evaluasi epidemiologi sing diatur nang peraturan Menkes. Dadi Persi negesno pentingnya dilakokno pembatasan sosial berskala besar utawa PSBB gawe Kutha Surabaya. Lah yo Cak gak disangka yo pasien corona teko Surabaya sing paling akeh. Wah, dadekno. ketibae. Gak kate Makane iku. iku musike koyo kate brang jong 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 jong. Malah wedi ae Kok aku. jange lampung ngene. Rek iki sak liyane ana Dr. Udoyo mbek Dr. Rusdianto engko yo awak dhewe bakal kedatangan tamu Iya, maneh Cak. sing Siji teko iki DPR iki ya. Cak Mahmud anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya engko ya bakal gabung rene yo. Lah sadurunge kene bahas Cak perkara PSBB nang Kota Surabaya saiki apply iklan Nonton dhisik. iklan sik. Iya betul. Nonton iklan sik ben tenang sik lah engko Bener. pareng nek bahas ya. Yes. Nggih, monggo dulu-dulu nonton iklan sik wae. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Cek tetep nanggone rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, Rek. Dina iki awak dhewe ku mbahas perkara pemberlakuan PSBB nang Kutha Surabaya iki yo. Informasi ini wis rame yo nang masyarakat Iya, yo. soalnya wis ngajokno. ngajokno. Bener. Nah, dino iki ya dhewe kedatangan Pak Rusdianto iki ternyata salah satu orang sing wingi melo
melok Ngerumusno ngadukno nggih Pak PSBB nggih. sing nang Nggih lho, Kutha lah Surabaya. mantuk ya. Oh ngono. Heeh. Iso dijelasno Cak. Iku wingi apa Cak prosesnya? Ambek mungkin di masyarakat sing nang omah sing gak ngerti sebenarnya PSBB ku apa dan prakteknya ku apa sih Cak? PSBB itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebenarnya bagian dari 4 jenis kekarantinaan. Kan menurut Undang-Undang 6 2018 itu ada 4 jenis kekarantinaan. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, dan ada pembatasan sosial berskala besar. Lalu kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang khusus bicara tentang PSBB terkait dengan penanggulangan COVID-19. Lalu kemudian ada Permenkes nomor 9 2020. Apa sih PSBB? PSBB itu adalah pembatasan kegiatan tertentu. Jadi yang dibatasi itu adalah kegiatan. Berapa jenis kegiatan yang dibatasi? Itu ada 6. Yang pertama dalam bentuk peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga pembatasan kegiatan di tempat umum dan atau fasilitas umum. Yang keempat pembatasan kegiatan sosial budaya. Yang kelima pembatasan moda transportasi dan pembatasan khusus untuk keamanan dan pertahanan. Jadi nanti yang dibatasi itu adalah kegiatan-kegiatannya. Jadi bukan pelarangan. Nah, ada dari Pak Sujanto sadurunge lanjut niki. Kula entuk wangsit iki koyoke Pak Mahmud wis teko iki. Oh iya, ono Cak Mungkin Mahmud. tuh wangsit. Monggo Cak Mahmud, gabung Cak Monggo Mahmud. Cak Mahmud. Iku dinteni ket mau Cak. Monggo Cak, monggo. Monggo. Kudu atu-atuan Cak soalnya. Bener. Iki sing duwe gawe acara iki teko Ah. DPRD Kota Surabaya wis teko ya. Tapi sadurunge ning Cak Mahmud apa dilanjutno nang Cak? Monggo. Ya. Terus Mangane sing Dianto iku kepedhot mau, mang lho. Iya, jadi nanti yang dibatasi itu adalah kegiatan yang 6 tadi. Tapi dalam pembatasan itu ada pelarangan-pelarangan, misalnya pembatasan kegiatan keagamaan. Itu yang dibatasi itu berupa pelarangan, dilarang untuk melakukan kegiatan peribadatan di rumah ibadah. Tapi untuk ibadah di rumah sendiri, dengan keluarga sendiri ya tetap berlangsung. Jadi kira-kira itulah proses atau metode pembatasannya. Tapi pelarangan itu gak cuma ibadah tok Mas. Gula saiki yo larang, beras yo larang aja. Rego iku rego dilarang berarti gak oleh ngono maksudnya. Pelarangan, jadi pelarangan membuat larang. Cak Rusdianto nek nang Kutha Surabaya sendiri, wingi kan melok salah siji tim digawe merumuskan PSBB ya Cak yo. Sing dirumusno digawe nang Kutha Surabaya sendiri ku apa Cak? Begini, yang ada di Jawa Timur ini yang pertama. Karena kita lihat begini, di Surabaya itu kasusnya yang saya belum update yang terbaru yang hari ini ya. Yang kemarin itu kan 299. Untuk skala kota, Surabaya itu yang tertinggi se-Indonesia. Untuk yang skala kota. Se-Indonesia ya Cak? Se-Indonesia. Kota, ya. Kalau provinsi kan DKI Jakarta. Ya. DKI Jakarta itu kan provinsi, bukan kota. Untuk yang skala kota, administratif kota itu Surabaya itu paling tinggi, 299. Nah, nggak tahu hari ini apakah ada penambahan atau tidak. Sehingga ini yang secara legal formal menurut peraturan perundang-undangan, baik dari sisi tingkat penyebarannya, kemudian dari sisi transmisi lokalnya, itu memang sudah layak untuk dilakukan atau diterapkan PSBB di kota Surabaya. Wong yang kota lainnya saja yang tidak setinggi Surabaya sudah dilakukan. Nggih. Nah niki lak teko hukum. Bener. Nah niki panen iki lah Ketua Forum Kota Sehat. Mungkin dari sisi kesehatan lho, Pak. Mungkin Pak Cak Udo ya, aku ati ngomong Cak ya sungkan gitu. Sehatku ngawur. Soalnya dicing boleh mutu. Ya apa Cak Aneh monggo aku Cak? ndrawet ngene iki. Cak Udoyo nek teko sisi kesehatan sendiri PSBB ku bener langkah sing tepat apa gak digawe nang Kota Surabaya Cak? Iya, oke. Jadi terima kasih atas undangannya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rusdianto bahwa salah satu PSBB salah satu strategi sebetulnya gitu. Dan itu sebenarnya kan sesuai dengan strategi nasional kalau BNPB Pak Doni Murkadu sendiri ya. Jadi ada keseimbangan antara upaya promotif, preventif dan kuratif. Nah kemarin yang tadi disampaikan bahwa
Persi dan beberapa teman FKM kan menganalisis data. Angkanya tadi sudah disampaikan ternyata banyak juga gitu ya. Kalau kemarin analisis teman-teman itu bahwa Rumah Sakit Surabaya sudah over capacity gitu. Artinya ini harus diimbangi upaya yang preventif tadi, promotif gitu. Nah, yang diusulkan adalah PSBB itu. Karena apa? Karena social distancing yang jadi physical distancing ternyata tidak efektif kan gitu. Jadi paling kudu Terutama dibatasi. tadi kalau saya termasuk yang kaget gitu ya dengan angkanya untuk Surabaya kota yang paling tinggi gitu ya. Mungkin Ya, yang karena Surabaya kita itu terlena selama ini kan kayaknya Jakarta tiba Jakarta provinsi ya. Baru sadar kalau Jakarta provinsi ya. ya. Jadi tapi mungkin juga karena dengan jiwa boneknya itu ya kira-kira. Jadi musuh virus pun nggak dilawan aja gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah lama kita mendiskusi di Sampai virus orang sini gak pediblas Pak wong Iya. warung lho. Ambil operan gini. Grebek ping telu jek buka ini warkop temenan. Ini karo Pak Polisi. Iya. Ayo. Jadi kemarin itu tapi ada yang bagus juga di daerah Wiyung, kebetulan saya kan di Wiyung juga ya. Itu ada yang rame itu, warung kopi itu dioprak sama Kapolseknya itu dan tutup sampai sekarang, Mas. Tadinya rame setiap malam tuh saya lihat kalau lewat tuh rame. Itu termasuk yang bagus itu ya. Cak Udoyo, saiki mungkin apa ning Cak Mahmud ya. Cak iki mau Surabaya dadakno paling tinggi ya Cak ya. Nomor Untuk siji ukuran sak kota. Indonesia. Nah sebenarnya apa gak diberlakukan ket mbiyen sih Cak? Wis ana koordinasi durung ambek Pemkot Surabaya kok gak diberlakukan ket mbiyen? Apa kudu ngenteni diceluk dhisik ambek provinsi ngono? Nah, berarti seru. Seru jawabannya. Berarti gak usah takut lah dan. Apa Lah aja? tapi takon dijawab dhewe. Makane tau cok jawab apa ae kon nunggu. Jadi kapan iku Bu Gubernur ngundang Wali Kota Surabaya, Sidoarjo ambek Gresik. Langsung dikongkon PSBB. Andai kan tidak, ya mungkin tidak ada itu PSBB-nya Surabaya. Pak, Jadi- Cak, aku pengen nero aja nih. Ngundangi gubernur anggone wali kota nu pisan apa ya? Rek Renio apa wacapan apa piye ngono. Kayak ngono. Kayak ngono diundang ngono tok ambek WA. Nah, ternyata setelah diundang diterapkan itu. Sekilas info saja, kayaknya Bu Gubernur juga gergeten karena Surabaya itu wis merata. 31 kecamatan itu sudah ada semua, tidak ada sisa. Gresik masih ada sisa, Sidoarjo masih ada sisa. Maksudnya sisa kecamatan yang belum terkena apa-apa. Surabaya sudah lengkap. Oh, berarti Komplit. nunggu lengkap berarti. Bukan, Iya, apa? Oh, bukan COVID. ditangkep dhisik ta Cak. Bukan COVID tok, tapi komplit. Kopi ono ya terus ta. Iya nek gak ono sing kono kok iri pancene. Makanya diratakno kabeh. Bareng aja. Iku mau wis disebut-sebut wingi 299. Mungkin saiki wis nambah bae. Wong Ya, bendino wis. nambah akeh. Ben iki Juara 1 sak Jawa Timur Surabaya. Sak Indonesia. kok juara alhamdulillah iki juara kakean iki ojo ngono. Juara Bedo penyakit iki loro. iki, tapi memang nomor 1 terbanyak. Nah, kenapa saya sendiri di DPRD sudah mengingatkan pemerintah kota berkali-kali agar mengevaluasi kegiatan-kegiatannya. Nah, iki Cak, cerita evaluasi iki mesti dawa. Nah, arek-arek iki ben njukuk tesik ya nang omah, nonton iklan lah kok baru ae dicerita evaluasi iki. Ya, Monggo ya. sing kate njupuk teh ya ndang njupuk tesik tetep nang ngene rujak Surabaya. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Oke, tetep nang ngene rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Dan Ren, kon percaya apa gak ya? Apa? Iki acara paling apik sak Apa? donya. Oh. Lho, ternyata PSBB ku baru diajakno dina iki lho. Isuk mangsore langsung Sing ngene ono nang acara Kudu kok ngene. Surabaya. Lho. Bener, update awake Wah, dhewe. rujak Surabaya paling ngapo ini Bener. CTV lo coveran jenenge. Dasar lho Sore iki aku temen mesti kayak gini, ngancok. Sik, tapi nek misale apa nang kabeh nang omah sing pengin join rene ya. Heeh. BM melok
diskusi tapi Telepon takok langsung iso. telepon erek Karena nang ada line. 8294 111 atau nang 8292 111 mumpung ono 3 narasumber nang kene langsung takok gak Iya apa-apa. langsung gak usah sungkan-sungkan. Nah, arek nang omah gawe teh iki teh Bener. teko rene iki. Lah iya wis dinteni ket mau. Nedani mau Cak Robert lho nanam bekuse ayo ngono ya. Rujakku tawanono. Oh iya Oh, lah. ya, gak ditawani wayahe langsung Oh, iya, iya, dikekno. iya. Otomatis kudune ya. Oh temenan Cak iki Cak. Iki sok diombo Cak. Soalnya pun sukane hand sanitizer. Bebas teko virus. Hati aman. Sik, iki mau balik maneh neng Cak Mahmud ya. Nggih. Iku mau lah dijelaskan terakhir perkara wis dilakukan evaluasi. Cak sebenarnya Guminte Kutha Surabaya mbek DPRD Kutha Surabaya ku wis koordinasi teko awal perkara Covid iki apa ya apa sih Cak sebenarnya? Iki kudu ngomong apa nek enggak? Iya, gak Lho apa-apa lho wis. lho iki acara tonton rakyat are. Nek ngomong apa nek ya gak dijak ngomong awal-awale. Oh, ngono? DPRD enggak dijak Oh, ngomong. berarti teko awal gak diajak ngomong? Enggak. Ya gak salah rapate ya lumayan telat ya, Pak. ya? Iya, Aku gak waktu- ero tapi maca koran Ya. aku. Pada waktu sudah lebih 1 bulan ada kegiatan macam-macam, baru DPR ini berinisiatif untuk meminta waktu kepada wali kota sakjane sing dilakukan itu apa saja. Kita juga sudah minta yang dilakukan itu tolong dievaluasi. Karena apa? Tiap hari itu bertambah. Lah, saya sudah sering ngasih masukan bahwa tolong dievaluasi. Karena itu rasanya tidak tepat guna, tidak tepat sasaran. Buktinya apa? Ya bertambahnya orang korban ini. Ini kan kinerja terukur bisa dilihat makin banyak tapi di Pemkot melakukan macam-macam. Ternyata korbannya banyak berarti menurut saya dia tidak tepat. Ada yang perlu dievaluasi, mungkin ada yang tepat juga, kita tidak tahu mana. Makanya harus dicermati satu-satu Tapi kegiatannya. macam-macam ini ku DPRD nggih tetep ngeloki perkembangan gitu, Pak. Ya, Macam-macam. kita ikuti kan rame, ada selfie-selfie, ada gini, ada gitu. Pakai drone juga dilihat, wah canggih gini kan kita ikuti aja. Tapi korbannya juga makin tinggi, drone-nya tinggi tambah tinggi. Berarti Nah, drone-nya maka- didukno ae, Pak. Nah, anggarannya juga begitu. Ketika kita ajak dialog, baru disampaikan bahwa anggarannya untuk mengatasi masalah ini ada 196 miliar. Nah, Padahal menurut Perpu, menurut Kepres dan lain-lain itu wajib diutamakan bidang kesehatannya. Nggih. Tapi dari 196 ini 160 miliar untuk sembako, yang 36 untuk kesehatan. Wah. Nah, mungkin langsung ini mau nyambung aja. Kesehatan ini kaya apa enak ya. Nah, iki lah enek Cak Udaya, monggo Cak Udaya. Iki baru iki aku nge-host kaya ujian gitu ya. Tanganku padem. Mana diwale awakmu ya. Iya, jadi saya kira kita harus melihat konsep sehat itu ya, sehat. Karena sembako itu ya salah satu persyaratan untuk kesehatan juga gitu. Cuman mungkin tadi yang disampaikan Pak Mahmud tadi apa ya keseimbangannya ya antara itu gitu. Jadi mana yang lebih urgent sebetulnya kan gitu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan social distancing atau physical distancing itu seharusnya ya memang harus disiplin. Kita ini disiplin sosialnya yang amburadul gitu. Tapi itu harusnya harus ada kehadiran pemerintah memang. Mana masyarakat itu ya maunya ya seenaknya gitu ya. Makin nggak ada aturan mungkin malah seneng kan gitu ya. Justru di situ yang harusnya. Jadi pemerintah itu tegas ngoten iki. Iya, jadi social distancing itu apa sih kan gitu. Tadi sampaikan Pak Rudi PSBB itu apa gitu. Itu saya khawatirnya nanti kalau itu disetujui, kalau kita belum siap dalam waktu, apalagi tadi kan 2 hari ya. Nah itu waktunya pendek itu. Itu apa yang harus disiapkan untuk PSBB? Tadi kan ada yang tidak dilarang, ada yang dibatasi. Nah itu pelaksanaannya empirisnya di lapangan kayak apa? Gitu. Misalnya tadi kan rumah ibadah tidak boleh, tapi misalnya kalau di perumahan yang tertutup, rumah ibadah itu hanya untuk warga yang diketahui sehat. Untuk itu apa itu tetap tidak boleh kan gitu. Kalau mungkin yang dari luar pagar ya itu mungkin gitu ya. Itu juga agak susah. Yang lain lagi pasar Keputaran itu sampai jam 5 pagi
itu biasanya masih rame itu. Yang jualan sayur tadi itu. Nah, Lah, itu gimana itu membatasi? Nggih, Bener. saya udah ya. Gitu. Iki Gitu. enek videone apa jarine warga Surabaya iki. Bener. Dadi ade cong ngrungokno kabeh iki lho warga Surabaya pengin ngomong apa, monggo, ayo. Intine jane setuju Mas aku Mas. Jane. Cuman kan nek di kasarannya di lockdown kabeh ya. Jangka waktunya panjang juga. Terus wong-wong sing gak duwe duit piye? Sing gak duwe tabungan dan sebagainya. Memutus mata rantai penyebaran itu bener jos. Cek ndak waras, cek ndak iso metu maneh, iso ngopi maneh. Tapi masalahnya terus bantuannya ya apa? Ya bukannya rakyat itu njaluk terus aja Mas nang ngone pemerintah enggak. Tetapi kan ya perlu didukung apa meneh sing kaya penghasilannya rendah, terus penghasilannya gak tentu. Jika imangan sedino iso, sedino utang, nah kan bahaya. Oh, gak perlu Pak. Salah sih. Neng diberlakukan nang Surabaya. Iki ae wis kondisi wong ini ku ning penumpang di bus iku malah sepi Pak. Iki ae sepi. Apa meneh ning PSBB berlaku nang Surabaya malah saya sepi maneh Pak. Megano pengaruh besar PSBB. Iki wedi nggak karo soal iki COVID-19 iki? Yo waspada pasti. Waspada. Setuju mawon iki lho, masalah PSBB. Karena banyak kata apa namanya? Niki lho, konflik sing masuk Surabaya. Jadi Surabaya ini kan istilahnya pemantauannya rodok kurang. Rodok kurang pemantauannya biarpun di kampung, biarpun di anu kan rodok kurang. Seharusnya petugas ini rutin lah nganu masalah konflik. Cuma niku tok mawon. Ten darah kula niku semprot. Semproti kali napa namanya? Antibiotik. Yes ya. Lah Ketok ya ya. nek bener nek denger apa wong-wong ku mau ngomong kok PSBB ku menakutkan. Gesuk lapo-lapo, gesuk golek duit ngono ya. Dan yang paling keren juga sini, iki apa bedanya sampai lockdown, download dan sebagainya. Iya, mungkin bisa dijawab ambek Cak Rusdianto. PSBB ambek lockdown ku sebenarnya podo ta? Beda, Cak. Kalau konsep lockdown yang diterapkan di katakanlah di China, kemudian di Italia, itu memang di undang-undang kekarantinaan itu agak mirip dengan karantina wilayah. Kalau di lockdown itu kan dikunci total. Jadi wilayah yang terjangkit dengan orang-orang yang ada di dalam wilayah itu. Sedangkan PSBB itu hanyalah pembatasan kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada 6 kegiatan yang dibatasi. Nah di dalam 6 ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Udoyo tadi, yang dipikirkan nanti ketika pelaksanaannya. Karena yang di dalam 6 itu pengecualiannya banyak. Misalnya pembatasan tempat kerja, atau peliburan tempat kerja. Peliburan tempat kerja itu tidak diliburkan untuk misalnya yang berpelayanan kesehatan, ketertiban umum, pertahanan keamanan. Itu tempat umum juga banyak sekali. Sehingga nanti pada tataran pelaksanaan kalau kita lihat di DKI Jakarta sejak diterapkan tanggal 10 April, itu kurvanya terus meningkat dia. Jadi setelah katakanlah tanggal 10 April ditetapkan, lalu kemudian tes PCR-nya baru keluar katakanlah yang setelah ditetapkan ya, itu mungkin tanggal 13 April misalnya. Itu dari 13 April sampai dengan sekarang, itu kurvanya terus naik secara eksponensial. Kenapa? Karena memang untuk PSBB ini pengecualiannya banyak sekali. Itulah nanti harus misalnya, jangan sampai nanti ketika PSBB itu ada warung, ada toko yang mengatakan, saya menurut Permenkes masih boleh. Ya karena dodol panganan, karena dodol makanan pengecualiannya di bidang sembako, pengecualiannya di bidang bahkan untuk jual semen masih boleh di situ. Jual semen. Kayak apa Cak semen? Iya, makanya nanti itu harus betul-betul ada koordinasi yang kuat karena kalau pembatasan sosial berskala besar itu hanya dibatasi dan beberapa kegiatan berupa kerumunan yang dilarang, tapi untuk mengidentifikasi apakah suatu kegiatan atau tempat itu betul-betul adalah tempat yang dibatasi atau dilarang, itu betul-betul harus ada law enforcement yang benar-benar ditegakkan dengan baik. Enggak, gitu. Aku sih jadi pengen kenapa juga lockdown pisan ngono lho, Cak. Memang begini, pertimbangannya karena kalau bahasa Indonesianya karantina ya, tidak karantina wilayah. Itu memang kebijakan
kebijakannya presiden, kebijakan pemerintah pusat itu tidak mengambil itu. Pilihan ada. Kan tadi saya sebut 4 ya. Iya. Rumah sakit, wilayah, dan PSBB. Karena kalau lockdown secara, nanti Pak Udoyo yang akan menjelaskan, kalau lockdown secara teori penyakit epidemiologinya, itu kalau dia nggak ketat juga, itu akan datang gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya. Dan masyarakat kita kebanyakan yang masih bergantung pada penghasilan yang sehari-hari. Jadi dia dapat pada hari itu, habis hari itu. Nah, itu iki yang langsung aja ditakono. Ya. Pak Mahmud. Nah, niki kan wargane dhewe nggih enek sing dinoan, ulanan, mingguan gitu. Jam-jaman barang ya enek ya. Kayak awal ini. Loh, entertain kan jam-jaman ya maine ya. Niku piye, Pak? Biasanya sak jame piro, Cak? Lho, kok ngono sih? Tangkap produser. Nah, iki lho Pak, sampean ngomong jam mesti bengok arek iki, Pak. Lah, jaga diterterno ket mau. Iya, apa, Cak? Monggo, Cak Mahmud. Jadi di kami DPRD Surabaya sudah minta kepada pemerintah kota di samping memberikan bantuan sembako, ya harapan saya nanti bungkusnya sembako itu betul-betul dikasih lambangnya Pemkot ya. Ya, lalu dibagi dan juga ada bantuan tunai seperti yang dilakukan provinsi. Ini sudah hitung-hitungan berapa per orang berapa. Nanti distribusinya seperti apa, siapa yang dapat. Harusnya seperti itu. Sampai tadi siang jam 10 sampai jam 2-an kita ada pertemuan dengan Pak Sekota ya. Kita sampaikan persiapan untuk PSBB ini ternyata memang belum detail persiapannya. Saya yakin kalau ini izin dari Menteri Kesehatan turun besok misalnya atau lusa, nggak siap Surabaya. Ya kalau didukno minggu ngarep aja. Dipending ngono ta. Sekali paling dhuwur are. Kira-kira lagi nggak siap karena belum mempersiapkan semuanya. Dan saya melihat ketika diundang Bu Gubernur terus disiapkan langsung Gubernur cepat langsung hari ini dikirim, mungkin 2 hari langsung turun izinnya. Surabaya ini kelabakan nanti, maka akan sia-sia. Waktunya kan ada batas, deadline-nya 14 hari. Sementara kalau 1 hari berlalu tanpa makna kegiatan apa-apa ya sama dengan tidak ada apa-apa. Maka bisa dipastikan tidak mempengaruhi jumlah korbannya. Saran saya kepada pemerintah kota berkali-kali agar siap-siap semuanya. Orang ini bagaimana tidak keluar dijaminlah kehidupannya. Kehidupan harus terus berlangsung. Kasih beras, yang tidak dapat beras kasih uang. APBD-nya besar, 10 triliun. Nah tadi disebut-sebut untuk persiapan sampai dengan ke depan nanti ada 1,3 triliun. Kayak? Yang ngurusi COVID ini. Ya kayak ngono iku, kayak sembako tok tadi kayak apa ngono lho. Nah, sembako tadi 160 miliar itu diestimasi 2 bulan. 2 bulan itu 1 orang dapat 20 kilo beras, tempe, dan kawan-kawannya. Ini sisanya nanti dikasihkan door to door yang masyarakat kurang mampu, yang berkebutuhan rendah. Artinya waktu rong dino iki sebenarnya bener-bener kudu persiapan disiapno. Mesti ning ngono saiki ana waktu persiapan. Ngebut iki kudune ya. Nah, lah mumpung iki dhewe iklan mungkin pemerintah kota iso persiapan sih. Bener, sampe nonton iki ya. Monggo pemerintah kota cek persiapan sih. Ya padha jagongan, ya padha rembukan, rembukan kanggo kemakmuran. Ya padha rembukan, rembukan kanggo kemakmuran. Rujak Surabaya, ruang jagungan rakyat Surabaya. Bener, nek misalnya penuh kabeh sik ket gabung rene, dina iki awak dhewe iki mbahase perkara pemberlakuan PSBB nang kutha Surabaya. Digawe informasi ae yo. Surabaya dina iki wis ngajokno persyaratan nang pusat, nang pemerintah pusat ngono ya Cak ya. Monggo alhamdulillah. Yo iki lho dia. Iki mek tak ganti jenengi acara rujak gak metu-metu. Monggo. Boy bari diumbah dhisik soalé gawe hand sanitizer makane suwi. Delek kuno. Saiki lho ngladani ayahku. Iya. Ngerti ya ini sing bawa ning bening titik lho mesti ngono.
Gratis. Gratis nang ngene ya. Bendinai. Ya siki mau bahas sik perkara PSBB nang Surabaya mungkin teko Cak Udoyo dhewe. Oh, iki ana telepon. Sik ya Cak ya ditahan sik. Ana telepon. Sugeng dalu Cak Barek ning. Sugeng dalu. Halo. Iya Cak. Ambek Cak sapa iki? Saya Yulianto. Cak Yulianto ya Cak. Ambek takok apa Cak? Saya mau memberikan masukan. Kebetulan di sini kan ada dialog yang salah satunya itu ada dari wakil DPR kalau nggak keliru ya, DPRD Pak Mahmud, betul ya? Nggih. Nah, saya minta wakil dari rakyat DPRD Pak Mahmud itu harus lebih aktif satu ya, mengawasi kebijakan dari Pemkot Surabaya mengenai penanganan COVID-19 ini. Karena saya melihat sampai saat ini Surabaya itu yang positif terbesar se-Indonesia untuk ukuran kota. Itu artinya apa? Ya, berarti penanganan dari Pemkot itu tidak bisa memberikan hal yang positif. Kak Yulianto mungkin pertanyaan ini lancar ini apa dibahas ya Mang? Apa takok apa Cak? Kenapa? Titipani nopo niki mumpungin tentang acara niki? Saya di mana suara DPRD selaku pengawas. Pengawasan terhadap Pemkot. Saya minta harus lebih aktif ya. Karena apa? Kesehatan ini merupakan hak konstitusional warga negara. Cak Yulianto langsung. Cak Yulianto. Saya melihat satu, Pemkot itu hanya pencitraan aja dulu dari dulu. Menerima Cak. Informasi mungkin iki mau ya toko DPRD Kota Surabaya sik kait diajak rembukan ya Cak ya. Dan bahkan DPRD ku wis sing moro disian. Bisa dijawab Cak. Wis ta iki. Wis Cak. Wis mari telepon nih Mas. Iso dijawab langsung Cak Mahmud. Ini baru satu yang terbuka. Yang lain-lain di rumah, di telepon, di WA banyak yang takon ya apa DPRD gak dijak ngomong tak. Kok gak apa-apa. Bawa dhewe gak dijak ngomong ya. Iku kok ana wedang. Apa iku? Poka. Ana endok nang kono. Tukune piro duwike sapa sing gawe tuku? Terus 19 pintu masuk kota Surabaya dibatasi, dicegat kabeh. Ya apa gak reaksi kabeh wong takon kabeh. Mari ngono buyar, gak sida. Disinfektan sing mlebu ati semprotan seminggu itu 7 miliar entek langsung mari ngono dibongkar gak sida. Bahkan terakhir wong sing mudhun teko pesawat wong ngadus. Lah iki gak diajak piro banyune terus anduke piro iku kudu mandi besar apa mandi biasa, Pak? Engko bayane aturan anyar, mandi besar kan luwih resik. Iki wajib mandi apa mandi wajib apa? Itu gak diajak rembukan ya Cak ya toko awal ya? Lho gak dijak. Ya awal-awal itu memang berlindung dari Perpu yang mana penggunaan anggaran tidak pakai DPR tidak ada masalah. Ngono. Padahal APBD itu disetujui DPR, uang rakyat. Tapi saiki terus koyo ngene iki diseneni mbek rakyat DPR kudu yo ngawasi Cak. Ya apa meneng ae. Bidek ae. Gak ero ta nek ngene lah. Padahal gak dijak ngomong. Cak Mahmud tapi saiki sisan kolaborasi ini ambek antara Pemkot ambek DPRD wis apik ta iya apa Cak? Ya awan mau iku wis omong-omongan maneh. Tapi awake dhewe njaluk data. Kan akeh wong sing nyumbang. Sing nyumbang teko PT iki, teko iku kumpul kabeh tak takoni. Sampai dina iki oleh beras piro? Terus selain beras apa wae? Terus sapa sing nyumbang? Gak dikei datae. Tapi sampun dijawab niku Pak nggih. Ya nanti pada waktu rapat awal-awal itu kita minta data. Sini datanya ini. Oh nanti aja sampai sekarang. Sampai tadi itu kita minta tapi sampean kirim ae lah ngono. Nggih, tapi katanya ini Wangsit saya mengatakan ini sudah dirilis. Wah. Wangsitku ngomong sudah dirilis. Wangsit, lho iku mang lho bantuan-bantuan iku mang lho. Ya mau iki kita minta untuk diumumkan terus. Setelah ditanyakan dirilis. Di provinsi itu kita klik gini, bantuan apa hari ini masuk disalurkan kepada siapa? Sudah terbaca. Nggih. Lebih transparan ngono ya. Nah, iki kan ngomong tentang aturan-aturan. Aku pengen takut nang nggone Cak Udoyo iki, Cak. Nah, baru iki lho sawen aku iso nakoki dosenku. Biasanya aku ditakoni ya. Kudune iki masyarakat ya apa iki, Cak? Ngono lho. Pas PSBB iki kudune masyarakat kudu ya apa iki, Cak? Nyeluk Cak meneh ya nyeluk Cak nang. Wah, ya rawani, Pak.
Untung kuliah online. Ya, Oke, terima kasih. Ya, jadi sebetulnya ini kalau tadi yang disampaikan Pak Mahmud ya, ya saya tidak bisa nyalain Surabaya karena ternyata perpunya seperti itu. Jadi kalau kita flashback itu kan Indonesia secara nasional kita ini karena agak santai menghadapi ini kan sebetulnya. Beberapa ahli kan bilang bahwa kita ini kehilangan sekitar 2,5 bulan golden period untuk persiapan itu nasional. Jadi akhirnya itu yang di tanda kutip mungkin ditiru ya semua daerah-daerah gitu, termasuk seperti itu yang sebetulnya ya itu akhirnya kita semua merasakan seperti ini gitu. Ya. Tapi masyarakat ini sebetulnya kan dari sisi kesehatan gitu. Ini kan ada pemberdayaan masyarakat kan diperlukan dan Pak Doni kan juga ngomong bahwa pimpinan desa bisa menjadi ujung tombak untuk ini gitu kan. Dan sebetulnya kan sudah banyak Pak Mahmud itu untuk yang program kesehatan misalnya desa kelurahan siaga aktif, posyandu, gitu. Kader BKB itu kalau PKK kalau dulunya dikerjakan itu di komunikasi itu sebenarnya ya kita mungkin tidak terlalu istilah Jawa Surabaya kepontal-pontal gitu. Seperti itu sebetulnya. Jadi sebenarnya kita punya nggih Pak sel-sel gitu kita sel-sel itu sudah punya yang diperdayakan ya bukan diperdayai ya. Dan Oke, itu bedo ya. nasional kan kalau saya dengarkan itu nasional tuh mindsetnya pengobatan Pak, dan ternyata juga kita kuratifnya juga tidak menjamin akhirnya gitu loh. Jadi pencegahan kita butuhkan saat ini. Justru yang strateginya Pak Doni itu yang harus ada keseimbangan antara preventif, promotif dan kuratif gitu. Tapi ini yang tidak dioptimalkan. Nah, niki Bapak niki enten warga nih sing kate tanglet. Nah iki pas wargane teko rene tuku rujak iki Mang. Apa Cak? Engko lho Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ditakon PSBB ku bedane mbek sing wingi ku apa? Yang mesti sing diterapno wingi ambek PSBB ku apa? PSBB to PSBB. Wis lah, wis kaya iku mau lah pokoke. Angel ngomongnya. Jadi lek wingi ku ya warung gak oleh buka di atas jam 09.00 bengi. Lah engko iki lek pas PSBB karwane apa gak oleh tutup. Pokoknya gak oleh buka, karwane bakal rujak iki tak openi mbek aku. Loh. Kalian demek lho, kalian demek. Iki gak corona rek demekan lho Pak, hati-hati. Jelas ya pertanyaannya. Jelas. Lek iki ora ambil PSBB iki kok bedane apa? Nek wingi iki wis jam 09.00 wis gak oleh buka warung. Lah aku lek pas PSBB. Lho betul iki tokoku. Gak menyebutkan merek. Mana mana Cak? Gak iki arek iki selain pelanggan tetap juga warga tetap. Jadi gak tau ganti. Lah ngono ae. Oh, iki sapa sing jawab iki lek kudu kaya ngene. Ini sing di yang mana? Apakah sebelum masuk ke Jawa Timur 17 Maret atau yang setelah ada COVID-nya? Enggak sebelum PSBB nanti. PSBB berlaku itu warung sudah ada. Kalau kemarin kan berarti yang sudah ada virus. Kalau saya lihat konsep PSBB yang di Permenkes 9 2020 dengan yang sudah diterapkan, yang sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, termasuk edarannya Bu Wali Kota yang meminta tempat-tempat umum untuk ditutup, itu hampir sama. Cuma memang sifatnya kalau yang kemarin itu masih sifatnya himbauan. Begitu dia sudah ditetapkan keputusan PSBB, bedanya nanti kalau ada pelanggaran itu bisa dikenakan sanksi pidana. Misalnya warung-warung atau mohon maaf toko-toko yang tidak ada kaitannya dengan bahan pangan dan lain sebagainya yang menurut Permenkes itu bisa dikenai sanksi pidana 1 tahun dan atau denda 100 juta. Bahkan kalau yang memiliki tempat kerja itu dengan sengaja memerintahkan agar karyawannya itu masuk, padahal dia bukanlah yang dikecualikan dari tindakan yang dibatasi itu, maka dia nanti bisa dikenakan ditambah 2/3 hukumannya. Kalau yang kemarin kan belum. Jadi ada deklarasi. Kalau PSBB ini kan ada deklarasi. Selama ini kan surat nyataan tok. Mana itu dipidana lek aman lek. Tapi kira-kira melaku gak Pak? Kira-kira. Iya, kalau kita lihat DKI Jakarta kemarin kan tadi pagi ya, tadi siang ya, Presiden Jokowi itu
meminta agar PSBB itu dievaluasi secara total. Karena apa? Karena ternyata di DKI Jakarta pun tidak terlalu efektif. Karena kurvanya terus naik. Kenapa? Karena PSBB-nya hanya berupa pembatasan-pembatasan, tapi tidak diikuti oleh 3 kegiatan. Pertama, harus ada tes masif. Karena garda utamanya mestinya harus tes. Selain social atau physical distancing, kita harus tes masif. Indonesia ini termasuk salah satu negara yang paling rendah tesnya. Yang kedua, tracing yang sangat agresif, harus dilacak itu. Misalnya si A sudah kena, dengan siapa saja dia sudah berhubungan, dan yang terakhir dia harus diisolasi yang ketat. Kira itu. Di PSBB harus diterapkan dengan 3 hal ini. Iki ada kayak kesempatan warga PKT tuku isolasi atau tuku lakban sih ya. Monggo telur-telur engko balik maneh nang ngene rujak Surabaya. Yo padha jagongan, yo padha rembukan kanggo kemakmuran. Yo padha jagongan, yo padha rembukan kanggo kemakmuran. Tetap nang ngene rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener sayang yo nek misalnya bahas PSBB ki kurang waktu nih, tapi ini senang segmen akhir yo. Tapi ada petang minggu lah dewi acara bahas corona. Akeh episode. Mungkin langsung teko Cak Udoyo, kemudian Cak Rusdianto, mbak terakhir Cak Mahmud, harapannya seperti apa digawe PSBB sendiri digawe masyarakat nang omah? Ya, jadi harapan saya ini enggak hanya masyarakat tapi terutama pemerintah ya. Jadi ada satu kesatuan komando gitu. Dengan berdasarkan hasil-hasil yang kemarin, physical distancing. Tadi pengalaman DKI yang diceritakan Pak Rusdianto kan bisa jadi pelajarannya. Bahwa artinya apa sih? Artinya ya diikutin aja gitu. PSBB itu apa ini kan diikutin. Nah itu pasti itu intersektor tuh kerjasamanya. Nah, itu tapi satu kesatuan komando gitu. Karena biasanya ini kan kemungkinan kan cuma 2 minggu nanti yang PSBB ini 2 minggu dievaluasi. Nah, dalam 2 minggu ini kira-kira apa yang dievaluasi dengan menunjukkan bahwa oh ini ada keberhasilan gitu. Karena kalau itu tidak kelihatan nanti ya mungkin masyarakat sekarang kan nggak percaya gitu ya. Ininya di sini, intinya di situ. Di situ tadi, trust itu tadi gitu. Ya, jadi satu kesatuan komando. Terima kasih. Cak Rusdianto? Yang pertama mungkin kalau nanti PSBB diterapkan ketika turun izin dari Menkes, maka pengalaman DKI maupun Bodetabek itu yang kurang itu adalah law enforcement, penegakan hukum, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk pengecualian dari PSBB itu. Jadi kalau memang itu nanti diterapkan, dunia perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat umum atau tempat kerja itu betul-betul harus mematuhi. Kalau tidak, maka harus dikenakan sanksi yang tegas. Itu salah satunya. Sehingga kemudian nanti PSBB ini betul-betul bisa efektif. Dan ditambah dengan yang 3 tadi. Tes masif, tracing yang agresif, sama isolasi yang sangat ketat. Saya kira itu. Terakhir nih Pak, monggo Pak. Jadi kalau masalah hukumnya mungkin bisa dilakukan oleh tambahan petugas dari TNI, Polri, disebar kemana-mana. Tapi yang 3 tadi ini, yang masalah kesehatannya ini yang kelihatannya pemerintah kota perlu alat, perlu bantuan lagi dan perlu lain-lain untuk melakukan itu. Sepertinya itu yang belum siap. Saran saya segera diadakan untuk pendukung kegiatan 3 tadi. Sehingga ketahuan siapa yang terkena, siapa yang tidak, dilokalisir tadi efektif dan mengevaluasi yang sudah-sudah di tempat-tempat lain yang tidak efektif. Cak, ngedon rimo sing akeh soal iki waktu ya. Diobrak-obrak lah iya. Daripada ada diobrak-obrak wong akeh, diobrak Satpol PP ya wis ditutup ae acara iki ya. Bener-bener ade kok oleh oleh langsung ngene. Wis kok ngene-ngene ya. Ya wis rek aku ning loren. Aku Cak Bolong muga-muga minggu ngarep ade wis gak bahas corona ya. Amin ilang ya. Minggu ya corona ilang berarti gak bahas. Sampai jumpa nang Surabaya minggu ngarep. Ngedon rimo.